monggo silahkan. Sudah Ibu record. Izin share screen ya Bu ya. Oke, Mas Ali, monggo. Sudah tampil? Sudah. Proposalnya sudah kelihatan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 24 Surabaya memilih tempat di Kelurahan Babatan Bu, untuk pelaksanaan pertanyaan-pertanyaan. Kemudian dengan temanya baik kemanusiaan dengan yang berjudul pengabdian masyarakat di Kelurahan Babatan pada situasi pandemi COVID-19 dengan psikoedukasi menggunakan strategi kolaboratif dan pendidikan edukatif. Kemudian di sini ada halaman pengesahan. Ya Bu, ini tanda tangannya bagaimana ya Bu? Tanda tangan ini? Iya, tanda tangannya nanti dimintakan ke DPR. Sepertinya ada juga dari kepala desa ya, kepala atau lurah ya. Kalau di format yang kemarin Ibu share. Nanti coba saya cek lagi. Nah, apa-apa nanti kalau ini dikirim ke saya tanda tanganin. Oh iya. Kemudian program unggulannya ialah seri sosialisasi psikologis dengan tema pelecehan dan victim blaming, financial planning, dan social adjustment of waste. Program unggulan tersebut dirancang untuk membantu warga Kelurahan Babatan, Kecamatan Wiyung, Kota Surabaya, di mana agar meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat mengenai hal-hal itu tersebut. Kemudian juga untuk meningkatkan rasa kekeluargaan dan kepedulian bersama di tengah pandemi COVID-19, di mana kita ketahui kebanyakan sekarang orang-orang itu bersifat individual dan kurang peduli, terlebih lagi masa pandemi ini. Kemudian ini disusun data kelompok kami Bu. Ya, terus? Untuk analisis langsung saja di skip. Nah, untuk rumusan masalah, berdasarkan hasil survei lokasi di Kelurahan Babatan, Kota Surabaya yang telah dirangkum di latar belakang di atas, maka dirumuskan masalah-masalah sebagai berikut. 1. Bagaimana meningkatkan pengetahuan dan pemahaman terkait kesehatan psikologis saat pandemi di masyarakat Kelurahan Babatan. Yang kedua, bagaimana meningkatkan rasa kekeluargaan dan kepedulian terhadap sesama di tengah pandemi di masyarakat Kelurahan Babatan. Nah, untuk mengatasi hal itu, rencana dari kelompok kami ialah yang pertama, meningkatkan pengetahuan dan pemahaman terkait kesehatan psikologis saat pandemi di masyarakat Kelurahan Babatan. Yang kedua, meningkatkan rasa kekeluargaan dan kepedulian terhadap sesama di tengah pandemi di masyarakat Kelurahan Babatan. Untuk deskripsi kegiatannya sendiri, yang pertama ada seri sosialisasi psikoedukasi, yakni rangkaian sosialisasi yang membahas isu-isu yang kurang mendapat perhatian, namun memiliki dampak yang nyata di kehidupan sehari-hari. Yang kedua ada funding, kegiatan belajar sekaligus bermain bersama dengan warga Kelurahan Babatan yang masih duduk di bangku sekolah. Jadi ini sasarannya ialah anak peserta didik. Yang ketiga, Oke, terus? starting point, kegiatan mengaji bersama dalam rangka menyambut dan mengisi bulan Ramadan, karena kita nanti di sekitaran bulan Maret, April.
April, ya April. Itu kan ada bulan Ramadan. Kemudian yang keempat ada curhat corner, yakni forum curhat bersama untuk meningkatkan rasa kebersamaan dan solidaritas antar warga, sekaligus kesempatan berbagi berbagai cerita yang bisa dijadikan pelajaran. Kemudian yang terakhir itu ada bansos, kegiatan pengumpulan dana untuk memberikan bantuan berupa sembako sederhana kepada warga yang membutuhkan. Untuk dananya ini dari iuran anggota, juga ada paid promote dari kelompok kita mengadakan paid promote. Kemudian ini jadwal rancangan pelaksanaan kegiatannya. Kemudian untuk basecamp, basecamp kelompok kita ada di Balai Desa dan juga salah satu anggota yang rumahnya di Babatan. Nah, ini sampai 14 Juni karena sisanya untuk tahapan persiapan laporan sampai tanggal 22 Juni. Kemudian untuk personalia dari Badan Pengurus Harian ada ketua, wakil ketua, dan juga sekretaris bendahara. Kemudian ada juga si acara, koordinatornya Esa Muharram Dian Mahdani. Kemudian anggotanya ada Baik Bunga Firdaus Bukuh dan Atika Dwi Melisa. Kemudian ada si perlengkapan, sarana dan prasarana, koornya Muhammad Bahus Arifuddin yang nggak hadir itu. Kemudian ada si publikasi dan dokumentasi, koordinatornya Muhammad Daniel Faturrahman. Dan si Humas atau Hubungan Masyarakat, koordinatornya Miftahul Jannah Dwi Firdausa. Sudah itu saja untuk program unggulan berupa sosialisasi psikologis dengan tema pelecehan dan victim blaming, financial planning, dan social adjustment of risk. Gitu. Oke. Terima kasih Pak Mas Ketua. Jadi ini nanti desanya ngambilnya di Kelurahan Babatan di Kecamatan Wiyung, gitu ya teman-teman. Iya Bu, betul. Nah, temanya adalah proyek kemanusiaan gitu. Nah, kalian nanti poskonya itu di Balai Desa dan ada dari teman-teman di sini yang rumahnya Babatan juga. Iya Bu. Bisa tolong di-scroll ke program. Bentar. Oke. Pertama, terima kasih, idenya luar biasa, bagus sekali. Kemudian cuma di sini yang harus Ibu cermati terkait dengan program kerja. Yang pertama, suara saya terdengar kan ya? Ya Bu, terdengar. Sosialisasi psikoedukasi. Gitu. Ini nanti sosialisasinya seperti apa di sana itu rencananya gambarannya? Saya izin menjawab Bu. Segi sosialisasi ini nanti pelaksanaannya seperti seminar gitu Bu. Jadi kami mengundang dan meminta perwakilan dari tiap RT atau RW untuk datang beberapa orang dan kami berikan sosialisasi di balai desa atau masjid tempatnya. Oke. Pada saat sosialisasi berarti itu nanti lokasinya ada di balai desa. Narasumbernya dari mana nanti rencananya? Ya, kalau untuk narasumber kami mengusahakan kalau bisa dari dosen UNESA, tapi kalau tidak bisa kami mencari dari berbagai sumber di luar.
Jadi nanti masih didiskusikan lagi terkait kenalan-kenalan para anggota juga. Yang perlu diperhatikan di sini boleh teman-teman melakukan program sosialisasi sangat bagus ya, karena sifatnya mengedukasi. Cuma kembali lagi pada saat sosialisasi, teman-teman juga harus tetap menerapkan prokes. Artinya yang diundang itu juga harus menggunakan masker, terus jaga tempat duduknya kalian, berikan jarak dan sebagainya, itu harus tetap diperhatikan ya. Yang pertama. Yang kedua, funding ini adalah bermain bersama warga yang duduk di bangku sekolah. Apakah teman-teman ini ada segmen tertentu? Artinya anak-anak peserta didik ini di jenjang atau level pendidikan yang manakah yang diajak bermain bersama? Apakah dari PAUD, SD, SMP, SMA atau yang mana gitu? Atau semua kalian jadikan satu? Kalau yang untuk funding itu sebetulnya kami belum terkaku ada gambaran tentang kondisi pelajar di daerah Babatan sendiri lebih banyak mana, tapi kami mengincar itu dari SD, SMP. Tujuannya tuh bermain bersamanya tuh lebih ke ice breaking-nya sih Bu. Jadi tujuan utamanya tuh belajar bersamanya, hanya diselingi dengan bermain karena agar anak-anaknya tidak bosan seperti itu. Oke, karena kembali lagi bermain bersama ketika mereka berkumpul, ini kan agak susah, apalagi kalau anak-anak untuk menerapkan prokes, ya kan? Karena nanti kan kalian ketika menjalankan program itu, kalian mengambil dokumentasi, foto, dan video gitu kan untuk diikut lombakan dan diupload di sosial media KKN kita, baik YouTube atau IG gitu. Nah, sebenarnya bagus, cuma kalau misalkan segmennya anak-anak kecil, anak PAUD atau SD, mereka masih belum terbiasa atau menerapkan prokes, itu agak rawan gitu ya. Sehingga nanti bisa dikaji ulang kalau misalkan tetap menggunakan anak-anak SD atau anak PAUD, maka strateginya bagaimana supaya ini tetap pada kondisi yang aman. Gitu. Atau kalian mau mengubah untuk bermain bersama, kalau anak level SMA kok agak ya mungkin SMP gitu masih oke. Kalau ini mungkin tadi kurang dijelaskan untuk bermainnya ya, tapi kalau yang bermain yang kami pikirkan saat diskusi, kebetulan bermainnya bukan bermain yang membutuhkan kerja fisik, dan seperti namanya itu kan belajar sekaligus bermain. Bermain itu seperti tebak kata menggunakan gerakan seperti itu Bu. Jadi insya Allah tidak terlalu banyak bersentuhan antar anak-anaknya sendiri. Oke, boleh. Atau kalian mengajari storytelling atau segala macam itu juga bisa kan sebenarnya, sehingga di situ ya, juga Bu, ya. Itu bisa. Kemudian yang ketiga itu apa ya? Mengaji bersama, bagus. Ini luar biasa, teman-teman nanti memikirkan untuk di bulan puasa ya, Ramadan, untuk mengaji bersama ini sangat bagus sekali. Curhat corner ini bagaimana nanti? Apakah kalau curhat corner ini sebetulnya kami masih agak bimbang antara ingin membuat forum yang resmi menggunakan undangan atau kami yang bergabung dengan kumpulan yang ada di situ. Kan misalnya ada yang kayak ibu-ibu arisan, terus itu kami kayak ikut turun gitu, bergabung di acara mereka dan mendengarkan cerita-cerita mereka seperti itu Bu. Kemudian bansos, teman-teman nanti di akhir ini akan membantu untuk penggalangan dana bagi warga masyarakat di Babatan yang membutuhkan gitu ya. Ya, mungkin nanti masukan saya terkait dengan programnya itu tadi. Jadi lebih yang pertama memang harus memperhatikan prokes, kedua nanti dijelaskan secara lebih rinci kira-kira sasarannya seperti apa, detail kegiatannya nanti yang kalian susun bagaimana. Kemudian Mas, tolong Mas Ali di-scroll ke bawah. Rapat pembuatan infografis.
Mulai. Terus ke bawah. Jangan lupa teman-teman nanti ini ya, mengambil dokumentasi baik video atau apa namanya, foto untuk diupload di IG dan YouTube. Terus kemudian ke bawah. Oke. Apa namanya? Sudah sih dari ini, tidak ada ini ya. Tidak ada, adakah kendala dari teman-teman kelompok 24 ini untuk nantinya? Ke lapangan? Alhamdulillah kalau untuk sekarang belum ada kendala yang begitu berarti. Oke. Baik, jadi programnya sudah bagus ya, namanya sebenarnya proyek kemanusiaan itu adalah ya itu tadi banyaknya bagaimana kalau kalian tadi saya lihat programnya lebih pada kegiatan-kegiatan yang di situ mengedukasi warga ya, masyarakat sekitar. Nah sebenarnya kalau mau itu sebenarnya edukasinya itu selain kegiatan seminar juga nanti kalian bisa apa namanya, membuat semacam kayak infografis tapi lebih simpel gitu sehingga orang warga itu lebih mudah memahami terkait dengan program kalian yang pertama tadi. Jadi ditambah. Saya nggak punya filenya ini, jadi scroll ke atas lagi, Mas Ali. Nah, iki. Judulnya apa sih atas tadi, Mas? Mas, stop. Pengabdiannya dengan psikoedukasi menggunakan strategi kolaboratif dan pendekatan edukatif. Nah, kalau tadi Ibu lihat, kelompok ini untuk memberikan yang namanya psikoedukasi itu masih dengan oke, satu sosialisasi tadi, kemudian kalian nanti menekankannya pada kegiatan kolaboratif dan edukatif yang kalian susun melalui game, terus curhat corner itu tadi ya maksudnya ya, ditekankan ke situ ya. Iya benar Bu. Oke, nggak apa-apa, bisa bolehlah seperti itu. Saya dikirim kalian juga ya nanti teman-teman. Oke, sudah di sini ada yang mau ditanyakan dulu? Dari saya sudah cukup mewakili, sudah cukup bagus ini, teman-teman. Ini rencana kapan kalian sesuai timeline tadi? Iya Bu, rencananya sesuai timeline, tapi hingga saat ini dari UNESA itu belum ada, kan butuh surat yang Baskespol itu loh Bu. Itu belum keluar, jadi kami masih akan berkontak dulu dengan pihak sana, pihak kelurahan. Kalau untuk turun yang terjun sesuai timeline-nya itu masih menunggu surat dulu. Oke. Apa namanya, memang yang dari Bages Bangpol Kota Surabaya kan yang diminta ya? Iya benar Bu. Itu kemarin infonya dari tim KKN pusat sedang diuruskan, cuma memang belum keluar. Jadi
di kami DPL juga belum menerima gitu. Jadi nanti DPL kami di grup ini juga selalu meminta ke tim KKN, tapi teman-teman juga bantu melalui tim admin yang Pak Yoyo ya, Pak Yoyo atau siapa itu yang tim adminnya di KKN. Jadi nanti biar bisa terjun, termasuk umbul-umbulnya ini juga kok belum ada info kapan bisa diambil gitu. Karena kan kalau teman-teman mau ke lapangan, ini yang harus nanti dibawa juga kan pada waktu terjun. Ya, belum ada kabar mengenai. Gimana, Mas Ali? Dari teman-teman para ketua juga belum ada kabar sama sekali. Banner ya, apa namanya? Ya sudah, nggak apa-apa. Apa namanya? Saya rasa programnya sudah bagus. Kemudian cuma itu tadi pesan saya, benar-benar kalau misalkan diterapkan di lapangan tolong tetap menjaga prokes, karena posisi kita ini KKN-nya adalah di Surabaya, di mana kita tahu Surabaya zonanya masih sangat rawan, sehingga kita harus bisa menjaga semuanya gitu ya. Ada yang mau ditanyakan di sini? Sepertinya belum ada pertanyaan, Bu. Oke. Ini yang nggak masuk 3 ya, masih 3 ya? Tetap 3 ya? 2, Bu. Siapa? Tinggal 2. Oh, Bagus sudah masuk ya? Tinggal Ade Putri sama Atika. Iya, benar, Bu. Oke. Atika ini yang nggak ada kabarnya ya. Bagus sudah masuk. Kenapa telat, Mas Bagus? Habis ambilin jemuran, Bu, hujan. Sama dari fakultas mana? Prodi apa? Di ilmu keolahragaan. Oh, dari Vio. Oke. Kalau Ade Putri izin nanti tolong Atika ini yang Ibu nggak tahu kenapa tidak hadir di siang hari ini. Ada yang mau ditanyakan dulu, teman-teman? keduanya kagak ada absensinya. Apa? Absensi. Kagak ada dokter kehadiran. Absensi enggak, kalau penlasa itu kan Ibu share link absensi, tapi untuk hari ini Ibu presensi langsung ya. Jadi makanya Ibu mencatat ada 2 yang nggak masuk, tapi yang satu izin ke Ibu sudah di Putri. Atika Dwi ini yang belum, saya nggak tahu, dia belum izin ke saya dan tidak ada kabarnya untuk tidak hadir di penlat 2. Ya sudah teman-teman, kalau sudah proposalnya tidak perlu ini sudah cukup mewakili dan bagus. Silahkan, semoga programnya nanti bisa berjalan sampai akhir KKN. Amin. Demikian dari Ibu. Kalian ada yang ditanyakan? Kalau enggak, boleh silahkan kalian melanjutkan tugas yang lainnya. Nanti giliran kelompok 30 yang mempresentasikan proposalnya. Oke. Sudah jelas? Ampun? Sudah, Bu. Baik, terima kasih untuk kesempatannya pada sore hari ini. Semoga programnya nanti bisa berjalan lancar dan kita semua dapat menyelesaikan KKN ini dengan baik gitu ya. Mohon maaf apabila ada yang kurang dalam kegiatan sore hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Terima kasih, Bu. Recordingnya di stop.
Assalamualaikum. Ini kurang berapa ya? Kelompok 30. Ketuanya siapa ketuanya? Aditya, Bu. Ini jalan dulu. Ini sepertinya kurang 2 orang, Bu. Hai, bisa. Nah, wah itu di FB. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Suara Ibu terdengar? Selamat sore. Oke, teman-teman kelompok KKN 30. Mohon bantuannya untuk kameranya di on cam kan? Oke. Baik. Terima kasih sudah bergabung di room ini untuk kegiatan Penlat 2. Sebelum kita memulai kegiatan kita pada sore hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Silakan berdoa dimulai. Baik, berdoa selesai. Ada 15 anak ya, kecuali Mas Dania Rahman ini adalah kelompok 24 yang dari tadi dia betah tidak mau keluar dari room Zoom ini. Jadi mohon izin sebelum Ibu kita mulai agenda kita pada sore hari ini adalah Penlat 2, di mana adalah teman-teman menyampaikan terkait dengan proposal dan program yang sudah disusun nanti untuk KKN. Ya. Mas Bagas, Pak Mas Aditya, Mbak Cindy, tolong kameranya di on cam kan dulu. Oke. Aisyah Rizky Amalia hadir? Hadir, Bu. Oke. Mas Gabriel Amarawijaya? Gabriel Amarawijaya ini cewek apa cowok ya?
Belum masuk ya? Cewek, Bu. Oh, cewek. Hmm. Selagi tidak menyahut, maksudnya tidak memberikan hadir, respon Bu. kepada Ibu. Hadir, Bu. Bisa Sebentar, di-on-cam sinyalnya kameranya. jelek soalnya. Oh, oke. Nanti saya panggil lagi. Rivalda Dita Anggra ini. Enggak ada. Ahmad Fardani Aziz. Hadir, Bu. Oh ya, Ibu melihat. Sabita Febrianti Uma. Sabita, enggak ada. Aulia Anggra ini. Hadir, Bu. Oh ya, saya melihatnya. Iketut Udayana. Hadir, Bu. Oh ya, saya melihatnya. Alicia Dea Amara. Alicia Dea. Nggak menyahut. Aditya Arif Budiman. Hadir, Bu. Muhammad Bagas Alfianto. Hadir, Bu. Rizky Aulia Divi Putri. Rizky Aulia. Belum masuk ya? Inka Delayana. Hadir, Bu. Seizara Rahma. Hadir, Bu. Lian Rahim Fana Ardiana. Hadir, Bu. Indi Laraswati. Hadir, Bu. Yang tadi Ibu panggil tapi belum merespon siapa? Saya, Bu. Iya. Lagi hujan. Kebetulan HP saya mati, Bu. Siapa namanya? Rizky Aulia, Bu. Rizky Aulia, oke. Ya, terima kasih, Bu. Sabita baru join ya. Bisa di-on-cam kameranya Mbak Sabita? Saya Alicia, Bu. Oh, Alicia. Nih. Alicia. Bisa di-on-cam kameranya, teman-teman? Karena saya mau men-screenshot juga. Kurang satu yang belum masuk ya. Oke, baik silahkan kita mulai. Untuk mempersingkat waktu silahkan langsung di-share programnya yang disusun dari kelompok KKN 30 ini. Monggo, siapa yang mau nge-share? Ini ketuanya siapa? Saya, Bu. Oh, Mas Adit. Oh, ya, oke. Bu, mohon maaf. Ini teman kami dari kelompok KKN 30 yang namanya Rivalda Dita lagi error Bu Zoom-nya. Rivalda Dita Anggra ini. Iya, Bu. Ya, silakan mulai di-share. Benar, Bu, proses, Bu. Ya, memang yang belum masuk itu Rivalda Dita. Daniel Rahman ini kemana? Sudah bukan kelompoknya sih. Tetap join.
Ini teman-teman kebanyakan dari prodi mana? Saya dari pendidikan tata busana, Bu. Ya, ada Mbak Rizky ini dari tata busana. Rizky Amalia dari mana? Kalau Mas Ahmad Fardan ini dari prodi mana? Dari Jepang, Bu. Dari bahasa Jepang, Bu. Dari bahasa Jepang. Maaf, Bu, salah, Bu. Bu, ini mohon izin bisa di-share screen, tak, Bu? Bisa. Langsung share screen. Mungkin kalau nggak bisa. Udah di-share screen. Udah, ampun. Makalahnya bisa di-share di grup nggak? Ibu kok belum punya ya? Enggak, Bu. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Selamat sore teman-teman. Selamat sore, Bu. Terima kasih atas waktunya. Saya di sini perwakilan dari kelompok sebagai 30 akan mempresentasikan proposal kami dengan judul upaya optimalisasi pembelajaran di Kelurahan Jemur Wonosari, Kecamatan Wonosolo, Kota Surabaya. Lanjut. Untuk analisis situasi, program kuliah kerja nyata PKKN ini diberikan pada mahasiswa guna memberikan pengalaman belajar untuk hidup di tengah-tengah masyarakat secara langsung, serta mengidentifikasi mengenai masalah-masalah pembangunan yang dihadapi. Pelaksanaan kuliah kerja nyata atau KKN ini dilakukan di luar kampus dengan serangkaian kegiatan yang berkorelasi langsung dengan kebutuhan masyarakat. Mahasiswa KKN Kelompok Surabaya 30 akan melakukan pengabdian kepada masyarakat yang berada di Kecamatan Wonosolo, tepatnya di Kelurahan Jemur Wonosari. Kecamatan Wonosolo itu sendiri dipilih oleh kelompok kami karena memiliki sekolah menengah atas atau sekolah menengah atas 10 Surabaya yang di dalamnya terdapat program atau bisa disebut dengan SMA inklusi, dan juga memiliki TBM atau Taman Belajar Masyarakat, itu tepatnya di RW 2 di Kelurahan Jemur Wonosari itu, di mana lokasi tersebut sesuai dengan pengabdian masyarakat yang akan kita lakukan, yaitu di bidang pendidikan atau lebih tepatnya asistensi mengajar. Untuk merumusan masalah, kami di sini merumuskan dua permasalahan, yaitu yang pertama, bagaimana cara meningkatkan pemahaman pembelajaran pada anak inklusi saat pembelajaran daring dengan melakukan pendampingan luring. Untuk yang kedua, bagaimana cara meningkatkan kemampuan kalitung dan literasi di Kelurahan Jemur Wonosari, Kecamatan Wonosolo. Untuk rencana permasalahan masalah, kita bagi menjadi dua, yaitu pendidikan belajar anak inklusi dan juga program proses belajar. Untuk program kerja pendampingan belajar anak inklusi, kita memiliki tujuan yaitu untuk meningkatkan pemahaman pembelajaran saat pembelajaran daring. Akan dilaksanakan pendampingan pembelajaran daring anak inklusi secara luring. Untuk manfaatnya sendiri, anak inklusi dapat mengikuti pembelajaran dengan lebih baik dan lebih efektif dari biasanya.
dan guru dapat terbantu karena pembelajaran secara daring dapat diterima secara baik oleh anak inklusi. Untuk sasarannya yaitu anak inklusi SMA Negeri 10 Surabaya atau lebih tepatnya di Kecamatan Wonosolo dan juga Kelurahan Jember Wonosari. Kita ambil anak-anak yang berdomisili di situ. Untuk acara atau kegiatannya, pendampingan pembelajaran untuk program pojok belajar, kita memiliki tujuan yaitu upaya meningkatkan kemampuan kalian. Untuk kegiatan tentang program pojok pendampingan belajar anak inklusi, untuk acara atau kegiatannya kita yaitu pendampingan belajar daring yang dilakukan di rumah, juga bisa berupa pembelajaran keterampilan lain atau miniskul, supaya anak inklusi tersebut tidak bosan ketika kita membantu mereka dalam memahami pembelajaran yang didapat di sekolahnya. Program pendampingan ini dilaksanakan selama 2 bulan, yaitu di bulan Maret sampai April. Dalam pendampingan seorang anak inklusi akan didampingi oleh satu grup yang berisikan 3 orang. Jadi kita susunan grup. Jadi kita tiap program kerjanya itu tiap minggu dan setiap satu hari itu terdiri dari 3 orang yang masuk ke rumah anak-anak inklusi tersebut. Setiap grup bertanggung jawab atas pendampingan hal ini selama seminggu. Kita menyampaikan pembelajaran anak inklusi. Ya, lanjut Mas. Oh, enggak ada suaranya. Untuk program belajar, kita memiliki tujuan yaitu upaya meningkatkan kemanfaat dari program ini yaitu untuk meningkatkan kemampuan berhitung. Kegiatan ini dapat di tanah belajar. Caranya kita menyasar anak-anak dan warga sekitar Kecamatan Wonosolo atau lebih tepatnya di Kelurahan Jember Wonosari. Untuk acara atau kegiatannya bimbingan belajar mereka dari membantu pendidikan karakter yang kurang optimal dijalankan dengan pembelajaran dan membantu donasi buku bacaan untuk menunjang budaya literasi di Kecamatan Wonosolo. Program ini dilaksanakan pada bulan Mei sampai Juni, yang dilaksanakan 2 kali dalam seminggu pada hari Sabtu dan Minggu. Hari Sabtu akan kita gunakan untuk kegiatan bimbingan belajar dan sekaligus untuk hari Minggu ini digunakan untuk kegiatan pengembangan skill dan pendidikan karakter. Nantinya pengajaran akan dilakukan secara berkelompok dan secara berkelompok. Sekian presentasi dari saya, mungkin Ibu. Baik, terima kasih kelompok 30 ya ini ya. Iya, Bu. Oke. Kemarin sudah ke desanya? Sudah, Bu. Sudah diterima ya, maksudnya lokasinya desa Jember Wonosarinya sudah bersedia menerima teman-teman untuk nanti menjalankan program KKN di situ, gitu ya. Pertanyaan Ibu. Yang pertama adalah meningkatkan pemahaman pembelajaran pada anak inklusi saat pembelajaran daring. Rumusan masalahnya. Pemecahannya adalah pendampingan belajar anak berkebutuhan khusus anak inklusi. Yang didampingi ini anak-anak yang sekolah di SMA 10 gitu maksudnya ya. Anak inklusi di SMA 10, Bu. Anak inklusi di SMA 10 yang tempat tinggalnya ada di wilayah Jember Wonosari atau di luar Jember Wonosari?
di kawasan Jemur Wonosari, Bu. Kan zonasi juga tuh. Mereka masuk SMA 10. Jadi mungkin ada sudah tahu ada berapa, belum tahu ya, belum terpetakan ada berapa anak gitu. Sudah, Bu. Kemarin sudah konsultasi sama pendamping guru khusus. Itu yang ada satu kelas 10 itu ada dua slow learner. Iya, Mbak Gabriel, terputus. Siapa yang mau melanjutkan? Gimana Mas Adit? Jadi ada 2. Iya Bu, itu kalau untuk SMA 10 si Mbak Gabriel sama ini kembali dia. Gimana Mbak Gabriel? Mbak Gabriel. Oh iya Bu, jadi itu data yang dikasih itu kelas 10 ada 4 siswa yang inklusi, kelas 11 ada 6 siswa, kelas 12 itu ada 6 siswa juga yang inklusi. Nah, untuk KKN ini kita ngambil yang kelas 11, di mana ada 1 tunanetra sama 5 slow learner. Tapi karena tunanetra itu ada pendamping khususnya, jadi kita cuma ambil yang anak inklusi dengan slow learner. Jadi nanti berarti yang 5 slow learner ya. Itu yang akan teman-teman dampingi untuk pembelajarannya daring. Kemudian yang kedua adalah di situ juga ada Taman Belajar Masyarakat di Desa Jemur Wonosari. Nah, kok saya tadi itu programnya itu sudah bagus sebenarnya. Intinya kalian melakukan asistensi mengajar di situ, gitu ya. Asistensi mengajar itu kan meningkatkan literasi. Tadi sudah disebutkan Calistung, gitu. Kemudian kejar paket itu juga salah satunya. Masalahnya di situ tadi targetnya masih anak-anak kecil ya? Iya Bu, kurang lebih anak TK sama anak-anak SD di situ. Anak TK dan anak SD yang dibantu untuk Calistung dan literasi gitu ya? Iya Bu. Apa kalau kalian tidak ingin menyasar literasi untuk yang warganya sendiri misalkan? Literasi itu kan banyak, artinya tidak hanya literasi itu bukan hanya untuk kemampuan untuk membaca gitu saja. Ada yang namanya literasi ekonomi, ada yang namanya literasi keuangan, ada yang namanya literasi ekonomi syariah seperti itu. Jadi untuk membantu meningkatkan pemahaman mereka tentang ekonomi syariah, misalnya warga di situ gitu, atau literasi keuangan, bagaimana pengelolaan keuangan gitu, itu namanya juga literasi gitu. Literasi itu bagaimana kita mengajari seseorang itu untuk mau menguasai suatu pengetahuan baru gitu, itu juga termasuk di situ gitu. Nah, kalau misalkan kalian kan programnya sudah bagus, cuma artinya karena kalian nanti kan sampai sini, itu perlu dibuat program yang lebih variatif. Kemudian nanti pas kalian KKN ini kan ada di situ masa pondok Ramadan, puasa ya. Jadi apakah kalian tidak membuat program-program untuk misalkan kegiatan mengaji atau dan sebagainya macamnya, salah satu bentuk itu juga literasi begitu menurut Ibu. Jadi program itu bisa kalian sisipkan di situ, di mana itu nanti juga relevan gitu loh dengan kondisi pas waktu kalian KKN, di mana pas puasa mendekati hari raya kan cocok di situ untuk anak-anak. Jadi literasinya mungkin programnya yang tadi Sabtu Minggu itu bisa berjalan juga bulan sekian sampai sekian, nanti pas kalian mendekati akhir itu hari raya, puasa hari raya di akhir mau Juni, itu kalian bisa menyusun literasi juga kan, program mengaji setiap sore dan sebagainya macam. Itu bisa menambah program kalian. Jadi kesannya tidak hanya ada 2 program utama, padahal kalian bisa menyusun program yang lebih variatif lagi. Bisa nggak kira-kira ditambahkan gitu, misalkan kalau yang untuk anak-anak mengaji kan bisa jadi cocok ya, relevan. Kemudian kalau mau
literasi keuangan untuk ibu-ibu misalkan diselenggarakannya cukup 1 bulan 1 kali, begitu mereka kan butuh ya hal-hal seperti itu juga bisa teman-teman. Itu namanya asistensi mengajar. Yang diajari tidak hanya adik-adik, artinya kalian ini bisa mengajari ibu-ibu yang ada di kelurahan di situ. Gitu. Ada yang dari jurusan ekonomi nggak di sini? Bu. Hah? Nggak ada? Dari FP? Ekonomi, Bu. Ada, Bu. Nah, ada, Bu. Nah, dari teman-teman ekonomi sendiri silahkan mengedukasi ibu-ibunya kan bisa gitu maksudnya. Ya. Iya, Bu. Cuma pesan saya juga, karena masih di Surabaya, nanti pada waktu sosialisasi, kegiatan pembelajaran calistung adik-adik, itu adik-adik tetap dikondisikan pada sesuai dengan prokes. Artinya nanti tempat duduknya teman-teman harus, namanya anak kecil pasti susah diatur, tapi harus kayak Mas Fardan dan teman-teman harus bisa mengendalikan adik-adik itu supaya mereka tetap jaga jarak ya. Karena kan kalian nanti mengambil video. Ingat, teman-teman mengambil video dan dokumentasi untuk nanti diupload di IG dan juga di YouTube. Nah, bisa ya kalau programnya ditambahin 1 atau 2 program lagi supaya nanti lebih ini. Itu Bu, untuk yang program yang di kelurahan itu, yang program PBM itu kita laksanain setelah hari raya Bu. Karena 2 bulan pertama itu kita di SMA 10, fokus di anak inklusinya. Setelah hari raya. Apakah kalian 15 anak ini langsung pegang 5 anak? Gimana pembagiannya? Gimana Bu? Kan anaknya cuma 5, ya toh? Halo, tes. Suara saya terdengar ya? Kedengaran kecil, siapa gitu? Oh, sebentar. Tes suara saya terdengar enggak ini sekarang? Dengar, tapi ya masih kecil tapi masih terdengar. Oke. Jadi ini saya mau coba jelaskan yang SMA 10 itu, Bu. Nah, itu kan kita rencananya mendampingi 5 anak. Nah, jadi 5 anak nanti ini dibagi, Bu. Jadi 1 anak itu nanti dipegang sama 3 orang dari kelompok kita. Gitu, Bu. Jadi 1 hari itu misalnya 1 hari itu si A, 2 hari Selasa misalnya si B, hari Rabu itu si C. Jadi setiap misalnya saya gitu kan Bu pegang si A. Nah, saya tuh cuman 1 minggu seminggu sekali gitu mendampinginya. Gitu. Seminggu sekali mendampinginnya. 1 anak kan dipegang. Jadi dalam 1 minggu itu memang pendampingannya hanya di program 3 hari. Gimana ya? Full Bu. Seminggu, Bu. Dari Senin sampai Kamis itu. Senin sampai Kamis. Sampai Jumat. Senin sampai Jumat. Cuma ya, kan dibagi 3 anak. Ya, dibagi kan kebetulan anaknya 5, jadi 1 anak dipegang oleh 3 anak, jadi pas 15. Anak ini terbagi rata megang anak inklusi. Oke. Berapa lama? 2 bulan, Bu. Bertepatan dengan selesainya tahun ajaran semester genapnya. Jadi kalian anak mau SMA. menjadwalkan supaya itu pas pada selesai tahun ajaran, sehingga setelah itu kalian fokus ke kegiatan taman baca yang ada di kelurahan Wonosari gitu. Ya sudah, nggak apa-apa begitu. Tetapi saya titip program tadi ya, jadi ditambah yang setelah ini. Tetapi begini, mungkin teman-teman, kalau tadi kan Ibu menyampaikan ada program literasi untuk mengagitasi, itu kan mau tidak mau sebelum hari raya. Jadi mau nggak mau nanti harus ada program yang pada sebelum hari raya di masyarakat juga jalan gitu. Iya Bu, nanti kita diskusikan lebih lanjut.
Jadi silahkan diatur lah ya bagaimana supaya itu nanti bisa mengakomodir program literasi lainnya tadi gitu. Nah, pertanyaan Ibu yang kedua, ini nanti ininya di mana? Apa poskonya kalau yang di Jember Wonosari? Untuk sementara sih belum ada izin resmi dari kelurahan Bu. Jadi untuk sementara kita ke apa namanya di atau ini teman-teman nggak ada yang rumahnya di situ juga ya? Ada Bu yang dekat rumahnya Mas Fardan lagi. Mas Fardan. Oh, nggih Bu. Terus diasumsikan sementara rumahnya sampean kayak posko ya? Posko apa Bu? Ya posko KKN Rek. Oh, tak kira posko bantu. Posko bansos juga boleh. Waduh. Jadi pesantren lah rumahku Bu. Rumahnya Mas Fardan di mana? Sebelah mana? Di dekat Marina Bu. Tapi di situ bukan Jember Wonosari ya? Tapi masuk Kelurahan Wonocolo. Iya, masuk ke kecamatannya Wonocolo. Cuma beda kelurahan. Ya. Ini aja nanti ketua KKN-nya kalau misalkan perizinan yang dari Univ itu sudah turun, Bakas Bangpol Kota itu sudah turun, nanti pasti tolong koordinasi dengan pihak desa, kira-kira poskonya gimana, apakah di balai desa atau mungkin nanti dibantu difasilitasi untuk tempat poskonya. Karena apa? Nanti kalau ada monef atau supervisi pasti datang ke situ. Karena DPL nanti akan datang supervisi luring. Ya Mbak Rizky, Aulia, kenapa raise hand? Oh enggak sih, tak kira raise hand. Gitu. Jadi nanti proposalnya direvisi nggih teman-teman, ditambah program yang Ibu tadi berikan masukan supaya nanti programnya kalian tidak terlihat hanya dua secara global gitu, tetapi kalian punya program-program lain. Gitu. Itu siap ya merevisi sedikit kan tadi revisinya? Iya Bu. Ada lagi ya, yang mau siap. Jadi ini perizinan dari Bakas Bangpolnya memang masih diproses. Nanti DPL juga masih minta Ketua Mas Adit silahkan mengontak Pak Yoyo juga, adminnya tim KKN pusat itu supaya tahu, termasuk umbul-umbul dan spanduk itu kan nanti apa namanya harus dibawa ke kelurahan, ke desa ya. Itu juga belum ada info kapan bisa diambil gitu. Nanti teman-teman jangan lupa pakai ini ya, alma mater kalau KKN dan prokes. Nah, di sini sudah ada yang mau ditanyakan? Itu Bu. Kita KKN-nya itu bisa efektif 2 minggu lagi ya Bu kelihatannya. Soalnya minggu depan itu masih ngurus perizinan di Bakas Bangpol. Karena kita sendiri Bu. Oh, kalian ngurus sendiri? Iya Bu, di grup ketua gitu bilang gitu Bu, cuma online. Tapi kita nyerahinnya ke kelurahan sama kecamatan kita sendiri gitu. Oh, sebentar. Kalian ngurus sendiri terus nanti baru di ini begini. Kalau secara resmi, secara time schedule-nya kan kalian sudah mulai tanggal setelah penat ini kan terjun KKN ya kan, di mana itu artinya kalian harus mengisi logbook ya kan. Nah, artinya apapun aktivitas kalian itu tetap direcord, didokumentasikan, diupload di situ meskipun kalian terjunnya misalkan kalian ini artinya kan sudah menyusun program ini kan juga sudah mulai masuk ke KKN ya. Ya toh, itu tetap kalian record, diupload di SIM KKN supaya kalian ini apa namanya ada buktinya kalau kalian sudah mulai bergerak gitu. Memang pada implementasi di lapangannya baru mungkin minggu depan, tetapi kan aktivitas semua segala sesuatunya sudah kalian lakukan di sini gitu. Jadi upload aja mulai sekarang. Ya, ingat foto kan di SIM KKN diminta dokumentasi buktinya itu tetap pakai alma mater ya. Itu apa namanya berguna
Untuk rapat online juga nggak, Bu? Seharusnya iya. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Saya, Bu. Oke. Untuk program kerjanya kita kan tentang asistensi mengajar ya, Bu. Misalkan di bulan puasa itu kita buatnya tuh seperti bagi-bagi takjil atau seperti itu bisa masuk di program kerja apa tidak, Bu? Apa hanya di asistensi mengajar saja? Karena sebenarnya begini, program kerja utamanya ya asistensi mengajar yang berkaitan dengan kegiatan literasi mengajar itu tadi, Mbak. Sebenarnya nggak apa-apa kalian melakukan program itu jadinya program apa ya? Program terselubung yang tidak di ini. Bagus kan untuk bagi-bagi takjil, cuma kalau dikaitkan relevansinya dengan judulnya kalian yang memilih asistensi mengajar itu tidak relevan gitu. Tapi iya yo, bagus tapi tidak relevan dengan program. Ngerti maksud Ibu? Jadi kalau bisa supaya ada poinnya dan relevan ya yang berkaitan dengan asistensi mengajar. Berarti saya nggak boleh, Bu? Boleh, tapi ya boleh saja itu dilakukan, kan baik ya untuk bagi-bagi takjil. Hanya saja kalau dilihat poinnya dalam segi akademik mungkin kurang, tapi kalau mau dimasukkan, masukkan aja, nggak masalah. Tetapi seharusnya sebelum ada program bagi-bagi takjil harus ada program literasi tadi, mengajinya tadi yang Baik, Bu, terima kasih. Ada lagi? Sudah? Bu, saya mau bertanya, Bu. Iya. Ini sepintas saja kepikiran. Apakah dari kampus, itu dari pihak kampus maksud saya, ketika untuk teman-teman KKN ini ada bantuan dana sedikit gitu nggak, Bu? Oke, terima kasih. Itu sudah ditanyakan oleh beberapa DPR. Jadi untuk program KKN ini memang dari tim KKN pusat sudah menjelaskan tidak ada alokasi dana yang diberikan untuk tim istilahnya untuk proker yang dijalankan di lembaga mitra atau di desa, gitu kan? Nah, teman-teman bisa menggunakan sponsorship atau yang lainnya bila berkenan untuk menggalang dana dan sebagainya, jalurnya lewat situ. Tetapi mata anggaran khusus keuangan yang dari anggaran tim KKN pusat itu belum ada. Jadi kalau kalian mau mengelola sponsorship atau sebagainya, silahkan kalian mencari, dikelola sendiri untuk kalian sendiri, untuk menjalankan program sendiri, diperkenankan. Gitu. Jadi, berarti nggak ada ya, Bu ya? Iya, belum ada. Tapi kalau mau seperti itu, kalian mencari sendiri, terus dikelola sendiri, kalian yang menghandle, boleh. Mungkin ada link yang berkenan, apalagi untuk inklusi, ya kan, anak-anak inklusi ini sangat menarik, dan kalau kalian bisa menyusun proposal dan nanti bisa dapat, silahkan kalian kelola sendiri. Baik, Bu, terima kasih infonya, Bu. Berarti boleh pakai sponsorship gitu ya, Bu ya? Boleh, dan silahkan dikelola sendiri kalau kalian dapat. Oh, kalau dapat. Nanti cari di teh botol sosro, Bu. Iya, karena menarik kalau inklusi ya. Ya, terima kasih banyak Bu informasinya, Bu. Sama-sama. Ada yang mau ditanyakan lagi? Itu Bu, untuk proposal visinya. Apa Mas Adit? Proposal visinya itu terakhir kapan? Suaranya putus-putus. Ada yang dengar suaranya Mas Adit ngomong apa? Ngomong apa Mas Fardan, Mas Adit itu? Di chat aja, di chat. Oh, deadline revisi proposalnya 3 hari ya. Ini kan Sabtu, Minggu, Senin, Selasa. Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan? Sudah cukup jelas? Bu, saya mau bertanya. Kan
rencananya buat yang program pondok belajar itu kan Sabtu Minggu kan Bu. Nah hari Sabtunya tuh untuk calistung, terus yang hari Minggunya tuh rencananya itu kita itu bikin kegiatan bebas, misalnya tuh kayak misal bikin telur asin atau kayak mungkin lomba menggambar gitu-gitu. Kira-kira gimana Bu? Boleh. Boleh, relevan kok Mas Ian. Kan mengajari anak-anak, ya kan? Mengajari anak-anak dengan metodenya lomba, gitu kan? Berkompetisi. Boleh? Iya, Bu. Mungkin kalau saya sih mikirnya gini, Bu. Mungkin yang program mengaji itu mungkin bisa ditaruh di yang hari Minggunya itu sih, Bu. Soalnya kan itu memang kita rancang supaya ada kegiatan bebasnya kan, Bu, tiap hari Minggu. Oh, gitu. Ya boleh saja, terserah kalian. Yang penting program tadi itu masuk di kegiatan kalian selama KKN gitu. Masalah teknisnya bagaimana, harinya seperti apa, itu nanti tergantung kalian dan kondisi lapangan anak-anaknya bagaimana gitu kan. Khawatirnya mereka minggu punya aktivitas kegiatan lain kan kita belum tahu juga toh kalian. Nah, silahkan nanti disesuaikan aja kondisional kalau itu. Oke, Bu. Ya. Baik, Bu. Terima kasih. Ya, sama-sama. Ada yang mau ditanyakan lagi? Bu, saya mau bertanya, Bu. Buat program baru seperti kayak mengaji tadi, itu tuh saat revisi proposal dibikin program baru atau dimasukkan ke teknisnya aja? Itu kan kalau tadi kan kalian calistung, ya itu bisa ditambahkan program baru, ya. Berarti setiap kegiatan itu kita bikin program baru saja ya, Bu? Betul. Jadi gitu. lebih terarah. Ya. Oh ya. Dan lebih spesifik kan lebih enak kalau kayak begitu. Ya, Bu. Ada lagi? Bu. Sudah ini? Sudah cukup jelas, teman-teman? Baik, kalau tidak ada yang mau ditanyakan, selamat bertugas ya. Tetap komunikasi, semoga apa yang kita selenggarakan hari ini bisa bermanfaat dan semoga KKN kita nanti bisa berjalan dengan lancar, selesai sesuai dengan jadwal tanpa ada kendala apapun gitu nggih. Amin. Amin. Nah, demikian kegiatan kita pada sore hari ini. Semoga membawa manfaat. Mohon maaf kalau ada kurang dan lebihnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo silahkan boleh leave room. Iya. Terima kasih, Bu. Sama-sama.
apa-apa. Tua kelompok siapa ya? Mas Erlangga ini ya? Iya, kenapa Bu? Ini ya, nanti siapa yang mau share screen untuk proposalnya? Sebentar, saya tanyakan dulu. Oke.
Izin share screen, Bu. Oke, sebentar ya. Sudah masuk semua, Mas Erlangga? Masih nunggu sih, ada 2 atau 3 lagi sepertinya. Oke. Karena saya mau melakukan resensi sehingga kalau nggak lengkap nanti dianggap tidak masuk. Oh, ditunggu aja kayaknya, Bu. Saya Masih tunggu belum 5 menit ya. 5 menit lagi kita mulai ya. Udah lengkap partisipannya, Bu. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua. Mohon izin untuk kita hari ini melakukan tempat 2. Kameranya di on cam semuanya ya. Oke, silakan. Sebelum kita memulai kegiatan kita di sore hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Monggo silahkan berdoa dimulai. Ya, berdoa selesai. Sudah lengkap. Ini kelompok terakhir, tim 33. Ada 15 anak. Kecuali Rafilda. Rafilda ini adalah Rivalda. Ini kelompok sebelumnya. Ya, Mbak Kurotua ini, Mbak Nadia, Mbak Nabila, Mbak Anissa, tolong on cam. Kemudian Anissa Setia Pratiwi hadir. Anissa.
Rizkia Dwi Fatmawati. Bu. Rizkia. Belum masuk? Hadir, Bu. Oke. Tirias Mia. Mbak Anissa ini kenapa nggak bisa on cam? Hadir, Bu. Mbak Mia, tolong di on cam kan juga. Iya, Bu. Kemudian Nabila Azahro. Iya, Bu. Iya, tolong di on cam kan juga Mbak Nabila. Medina Aulia. Mbak Medina. Nah, suara Ibu terdengar nggak, Mbak Medina? Mbak Medina ini terlihat on cam tapi nggak bisa menjawab saya. Eka Musyafa. Mbak Eka. Hadir, Bu. Hadir, Bu. Mbak Eka tolong di on cam ya. Firda Faradila. Ya, hadir, ya. Bu. Sylvia Wijaya. Oh ya. Oke. Kemudian Silvi Puspa Anggraini. Hadir, Bu. Roya. Kemudian Kurotu Aini. Hadir, Bu. Ya. Kemudian Elsa Rizda. Hadir, Bu. Oh ya. Ayu Umu Habibah. Saya, Bu. Oh ya. Erlangga Syahputra. Mas Erlangga. Hadir, ya. Bu. Hadir. Regita Yustiami. Oh ya, itu di mute. Kemudian Nadia Kamilah. Saya, Bu, hadir. Oke. Sudah lengkap ya? Sudah, Bu. Mas Erlangga ini laki-laki satu-satunya ya? Iya, Bu. Oh, selamat kalau begitu. Baik, silakan. Siapa yang mau mempresentasikan proposalnya untuk kelompok 33? Izin share screen ya, Bu. Monggo, silakan. Oke, jadi ini PPT-nya. Kelihatan nggak? Halo? Masih proses, belum terlihat. Belum terlihat. Bentar. Internetnya agak kumat ya. Halo, maaf kumat internetnya, Bu. Apakah sudah kelihatan? Sudah terlihat, Pak. Oke, jadi kelompok kami ingin melaksanakan kuliah kerja nyata di Desa Karangrejo, Kelurahan Wonokomo, Kecamatan Wonokomo. Ini susunan panitianya. Dan ketua saya sendiri, wakil ketua Eka Musyafa, sekretaris Nadia Kamilah, lalu bendahara ada Rizkia. Lalu si Aca ada Trias, Nabila, Sylvia, lalu si Humas ada Anissa, Medina, lalu si Bokap ada Aini, Elsa Regita, dan si Dekdok ada Ayu Umu dan Sylvie. Lalu ada program kerjanya ada 8 ini. Yang pertama ada ruang belajar, lalu storytelling, taman baca, sosialisasi 3M dan 3R, mini games, lalu mengajarkan bahasa Inggris dan matematika dasar, lalu ada minggu sehat, serta membantu tenaga pengajar di sekolah terdekat. Selanjutnya ada rencana pelaksanaan.
Untuk temanya masih bentar saya lupa judulnya. Tema bentar, Bu. Kemarin di proposal bentar. Bentar, Bu, saya lupa nama itu. Ya, silakan. Maaf, koneksinya terputus, Bu. Sebentar. Jadi temanya ini meningkatkan kualitas sumber daya manusia anak usia dini selama masa pandemi COVID-19 di Kecamatan Wonokomo, Kelurahan Wonokomo, Surabaya, Bu. Belum dimasukin PPT. Maksud saya tematiknya itu kan ada kita yang mulai asistensi mengajar, proyek kemanusiaan. Oh iya. Itu yang mana ya? Ini asistensi mengajar, Bu. Oke, asistensi mengajar. Oke, lanjut. Ini susunan panitia, lalu ini program kerjanya tadi sudah dijelaskan. Ini rencana pelaksanaannya untuk bulan pertama, yaitu mulai dari Kamis, itu di Balai Karangrejo, yaitu koordinasi untuk acara pembukaan KKN di Desa Karangrejo. Lalu keesokan harinya itu melakukan Zoom meeting di rumah masing-masing ya, dengan koordinasi keperluan untuk acara pembukaan dan program mengajar di desa. Ini salah tanggal kayaknya sih. Benar nggak sih? Salah tanggal ini. Sebentar saya lupa. Kalian tuh mana? Ini tanggal 6 harusnya ya. Ini tanggal 6, Bu, tanggal 6 harusnya kalau tulis. Tanggal 6 di Balai Karangrejo, yaitu pembukaan, pemaparan dan penyuluhan program kerja. Ini jadwalnya masih belum benar, nanti direvisi lagi. Lalu ada ini Zoom meeting lagi, besok peralatan untuk bahan kegiatan storytelling atau dongeng. Lalu untuk minggu depannya lagi masih diskusi lagi pembuatan PowerPoint pembelajaran. Jadi untuk keesokan harinya melakukan pelaksanaan pembelajaran kayak ngajar matematika dasar yang diajarkan sekolah. Jadi siswanya juga bisa bertanya apabila ada kesulitan dengan tugasnya. Lalu untuk hari Minggu ini evaluasi program kerja bulan. Jadi kekurangan bulan ini apa saja dan kira-kira apakah bisa diperbaiki lagi untuk bulan ke depannya. Lalu untuk bulan berikutnya ini tanggal 2 April mempersiapkan bahan untuk program lomba cerdas cermat. Serta ini salah tanggal lagi. Untuk besokannya pelaksanaan program cerdas cermat. Lalu minggu depannya kita mau ngadain lomba menggambar. Jadi diskusi lagi. Besoknya lagi untuk implementasinya. Lalu menyiapkan hadiah lomba. Minggu depannya. Iya, ini jadi misal ada lombanya 2 minggu, disiapkan hadiahnya diberi seminggu kemudian pemenangnya. Lalu minggu depannya distribusikan bak sampah hasil lomba. Jadi ya kayak kita menyiapkan apa sih namanya? Kayak supaya dari kita ya kita distribusikan bak sampah kalau misal apa namanya? Ya sebagai kayak bantuan lah kurang lebih. Jadi minggu depannya lagi kita mau ngadain senam sehat. Jadi ini diskusi melalui Zoom atau Meet misalnya. Jadi untuk hari Minggu nanti akan senam bersama dengan warga kita di Balai RW
Karangrejo. Lalu untuk bulan ketiga, sosialisasi 3L dan 3M. Terus saya lupa nih panjangannya, saya jelas lagi. Lalu ada minggu depannya ada ruang belajar. Ini perencanaannya minggu depannya membuat ruang belajar, lalu belajar kaligrafi. Lalu minggu depannya lagi nih, belajar kaligrafi di ruang belajar maksudnya. Lalu minggu depannya lagi yaitu belajar bahasa Inggris dasar di ruang belajar. Lalu minggu depannya putus-putus suaranya. Apa? Lalu untuk minggu ini di film kartun yang memiliki pesan moral gitu. Lalu evaluasi bulanan yang hasil bulan. Maaf Bu, ini titiknya kumat Bu. Ini bawa panik lagi Bu. Lalu titik bulan keempat ada penyusunan laporan akhir yaitu editing dan video dokumentasi. Lalu mengirimkan laporan akhir dan menunggu tanda tangan pengesahan. Lalu minggu depan, lalu besoknya nih meninjau kembali laporannya. Lalu yang Senin ini laporan akhir diunggah di SIM KKN dan melakukan seminar hasil KKN. Kurang lebih itu Bu untuk jadwal pelaksanaannya. Ini apa namanya sebenarnya? Lalu anggaran dana kurang lebih. Oke, video ya kurang lebih segini. 1 juta itu ya. Oke. Kalian boleh mencari sponsorship. Kalian boleh mencari sponsorship dari luar untuk kegiatan KKN ini. Nanti kalau dapat ya silahkan dikelola sendiri dan diatur sendiri untuk proyeknya kalian, gitu ya. Kemudian tadi sebenarnya video itu bukan gini, anak-anak ini salah persepsi, bukan tagihan 1 video selama kegiatan gitu Mas Erlangga. Jadi selama 4 atau 5 bulan kalian KKN itu videonya tidak hanya 1 gitu. Jadi ketika menjalankan program langsung aja didesain terus kemudian diupload gitu. Pada saat itu juga jadi misalkan minggu ini kegiatan apa, lomba, kalian menyusun video diupload gitu. Tidak hanya 1 di akhir kegiatan di akhir KKN gitu. Tidak seperti itu yang diharapkan oleh tim KKN pusat gitu. Termasuk foto. Jadi nanti teman-teman dari 15 di grup 33 ini silahkan mengambil foto yang eye-catching gitu, kemudian diupload di IG gitu. Kemudian coba ke program yang di awal tadi. Nanti proposalnya tolong di-share di grup ya, saya belum menerima proposalnya. Kumat lagi. Iya, ini kalau Mas Erlangga ini kumat-kumat gini, nanti yang lain boleh membantu menjawab. Ada yang share screen? Bisa share screen selain Mas Erlangga? Enggak ada. 14 teman lainnya ada yang bisa bantu? Maaf takut lagi Bu. Sering trouble kayaknya jaringannya dia. Enggak Bu. Kalau menurut saya ini video yang terakhir ini kayak video kilas balik selama KKN gitu. Oh Bu. iya, jadi boleh kalau itu. Iya, kalau ada kegiatan pasti kami video Bu. Oke. Halaman pertama Mas, program. Bentar. Ini Bu. Ruang belajar story taman baca. Oke. Mengajarkan bahasa Inggris dan matematika. Ini targetnya tuh anak-anak peserta didik yang di lingkungan situ di jenjang pendidikan yang mana? Ini kayaknya tingkat SD, Bu. Kami targetnya tingkat SD. Oke. Perlu diperhatikan kalau mengajari anak-anak tingkat SD nanti harus tetap dibiasakan dengan prokes ya. Mereka kan susah, tapi kalian harus bisa menerapkan itu di mereka kalau targetnya anak-anak SD. Ya. Kemudian mengajar yang namanya asistensi mengajar itu sebenarnya bukan harus peserta didik yang sedang menempuh level pendidikan di tingkat dasar, menengah, atau tinggi. Sebenarnya teman-teman ini bisa memberikan literasi untuk warga masyarakat juga gitu. Ada nggak yang dari sini dari Fakultas Ekonomi misal?
Ada nggak? Ada itu 1 orang. Kalian bisa Ada memberikan literasi. Nadia. Literasi keuangan misalkan untuk ibu-ibu yang ada di masyarakat di desa Karangrejo gitu. Jadi bagaimana pengelolaan keuangan, misalkan anggaran rumah tangga. Jadi biar mereka itu tahu. Itu juga namanya literasi. Literasi itu kan bagaimana kita mengupayakan seseorang untuk mau belajar dan nantinya dia bisa menguasai dan memahami terkait apa yang kita ajarkan gitu. Bisa membaca, bisa calistung, bisa literasi keuangan gitu ya. Nah, kemudian ini sudah bagus sebenarnya sosialis 3M ini sudah bagus programnya, membantu tenaga pengajar di sekolah terdekat. Ini ada sekolah apa di situ? Ada SDN 3 Wonokromo seingat saya. SD, ya. Terus tadi kan ada lomba-lomba. Kenapa pada waktu nanti kalian KKN ini kan juga memasuki bulan puasa ya kalau nggak salah ya. Kita kan Mei atau ya itu sudah masuk puasa. Kenapa nggak membuat program lomba-lomba yang lomba apa MTQ atau lomba apa atau literasi untuk adik-adik mengaji kan bisa di situ? Ya enggak? Kalau di sini kan mengajarkannya masih bahasa Inggris. Nanti, Bu. Bisa, Bu. Bisa disubkan di situ gitu maksudnya. Jadi kan relevan kalau pas nanti momennya pas puasaan, terus teman-teman membuat programnya cocok dengan kegiatan pada waktu bulan puasa. Ya. Kebetulan asistensi mengajar, jadi sekalian ngajarin adik-adik gitu loh maksudnya. Bisa direvisi kok nanti, Bu. Oke. Ada lagi yang sebentar, ini nanti rencananya udah izin ke kepala desa ya? Perizinan kalau kemarin dari kecamatan dibolehin, Bu, tapi masih menunggu surat resmi dari pihak UNESA buat ke kelurahannya. Surat dari UNESA kan sudah ada ya dari Pak Warek 1 itu? Itu yang kemarin tuh masih tingkat provinsi, Bu. Jadi kami kudu ngurus lagi yang buat tingkat kota. Jadi perlu nunggu surat lagi hari Senin. Oh, hari Senin. Oke, ditunggu hari Senin aja. Nanti itu diserahkan. Terus nanti base camp-nya itu rencananya di mana? Base camp kita ada teman yang dekat situ, jadi bisa kayaknya di situ deh. Oke. Di area situ ya, di desa yang sama ya. Iya. Di desa yang sama atau desa berbeda? Mohon izin menjawab, Bu. Iya, Desa Karangrejo, Bu. Oh ya wes, lebih mudah. Alhamdulillah kalau gitu Mbak Nadia. Jadi enak. Apa namanya? Itu masukan dari saya. Mungkin proposalnya bisa ditambahi, direvisi sedikit sehingga programnya nanti ada yang cocok relevan ketika kita bicara di bulan puasa gitu ya. Jadi literasinya tidak hanya di sini literasi untuk mengajinya itu juga ada gitu ya. Kalau mau ditambahkan yang untuk ibu-ibu atau ini literasi keuangan juga boleh ya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Saya rasa itu sudah cukup banyak programnya. Dan sudah cukup mewakili untuk kegiatan asistensi mengajar. Sudah cukup jelas teman-teman? Sudah, Bu, sudah lumayan jelas. Oke. Nanti mungkin akan ada pembukaan, nanti tolong kita kontak aja ya pas pada waktu pembukaan, karena nanti DPL akan diusahakan hadir untuk kegiatan pembukaan yang ada di desa. Sekaligus nanti kemungkinan karena umbul-umbul dan segala macamnya belum ada distribusi sepertinya, nanti sekalian ditanya saya bantu tanyakan juga ke tim KKN kapan itu bisa diambil supaya pas pembukaan itu bisa dibawa gitu loh. Oh gitu. Mungkin nanti
kalau Mas Rangga nanti kontak Ibu ya, kapan pembukaan beberapa hari sebelumnya, gitu biar saya siap-siap kalau misalkan bisa hadir, nanti saya hadir. Oh, nanti kami kabari di grup kalau misal mau pembukaan. Betul, ya. Gitu. Ada lagi yang mau ditanyakan teman-teman? Mbak Nadia, Mbak Firda, sudah jelas? Mbak Sylvia? Sudah nggih? Kalau ada yang nanti kalau ada bunga apa bisa di grup atau telepon juga boleh, silakan. Nanti proposalnya silakan diperbaiki, ditambahin. Ibu kasih waktu 3 hari ya, jadi nanti Selasa dikirim lagi. Ya, baik Bu. Baik Bu. Terima kasih atas kesempatannya pada sore hari ini. Semoga kegiatan KKN yang direncanakan nanti bisa berjalan dengan lancar tanpa ada kendala yang berarti gitu ya. Sehingga bisa selesai tepat waktu dan tetap menjaga progres teman-teman pada waktu nanti implementasi di lapangan. Sekian dari saya. Mohon maaf kalau ada kurang dan lebihnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Winda. Terima kasih Bu. Sama-sama.